Rasa gak sih Mas Rio dengan adanya kondisi COVID seperti ini kita tuh kayak dituntut gak hanya untuk punya satu kemampuan aja. Karena once hilang. Iya betul. Makanya dari kuliah tuh aku kan udah kemana-mana kan. Maksudnya sambil kuliah bikin acara iya, bikin film iya, cuci piring iya. Salam diplomat, siap bikin gebrakan. Selamat datang di DSC Talks. Untuk podcast kedua, kita kedatangan tamu yang berbeda sekaligus mentor nasional di DSC ke-11. Ada Mas Aryo Pratomo selaku YouTuber juga, content creator juga. Tapi sebenarnya nih ya Challengers, dulunya Mas Aryo ini pernah jadi announcer waktu di Aussie. Betul? Iya, itu sebentar. Oke, itu adalah salah satu usaha mengisi waktu, bukan usaha mengisi waktu. Karena aku waktu di Australia itu ample time-nya banyak banget. Kerja tuh cuman kayak 4 jam seminggu nyuci piring. Bentar, waktu itu pas lagi kuliah kan? Lagi kuliah. Jadi aku kuliah di Australia di Perth waktu itu selama 3,5 tahun kalau nggak salah. Itu full sekolah aja, terus masih ada ngerasa banyak waktu dan kayak anak kuliah kan kayak kalau yang dikasih sama kampus tuh kayak malas dikerjain, tapi pengen kerjain yang lain. Gak ada hubungannya sama kampus. Jadi aku waktu itu sempat bikin production house, jadi kayak bikin film kita namanya Langit di Atas Prahara. Waktu itu pernah bareng-bareng. Terus radio announcer, ada radio komunitas Indonesia yang selama di sana. Siaran cuma 1 jam seminggu, jadi kayak datang bahkan namanya ini kan waktu itu radio announcer ini yang kayak radio komunitas bayar slot untuk siaran orang-orang Indonesia gantian aja. Kita nggak dibayar, kita malah bayar sebenarnya. Tapi kayak mau jadi tempat di mana orang Indonesia yang di sana punya radio seolah-olah di Australia full bahasa Indonesia waktu di sana. Dulu waktu kuliah ngambil majornya apa? Jadi majornya waktu itu adalah awalnya aku ada di internet computing, jadi under Bachelor of Science. Lo gak ada hubungannya dong sama announcer belum, di radio? Belum. Udah awalnya pengen aku tahu nih masa depan pasti ada hubungan sama tech. Bener sih. Cuman aku nggak kayak tahan belajar teknologi segitu detailnya karena kayak it's like rocket science gitu loh. Internet computing awalnya segala macam, computer science. Terus aku pindah tuker. Major jadi minor jadi major. Minornya naik yang namanya interactive multimedia. Jadi masih teknologi tapi under Bachelor of Communications. Anything to do with art, anything to do with communications, yang kayak masih soalnya itu kayak cara menyampaikan tapi dengan teknologi tinggi yang kayak sekarang ini, social media, content creating itu jadi relate bahkan. Jadi radio aku pelajarin, bikin film pelajarin, bikin acara, kan event organizer juga waktu itu namanya sub production yang bener-bener juga kita nggak dibayar tapi kayak nyari profit di setiap acara, di setiap hasil yang kita bikin. Jadi itu semua di samping kuliah saat itu. Gak ada kepikiran untuk jadi broadcaster dulu? Suka ngomong. Jadi kepikiran jadi broadcaster begitu selesai dari Australia. Waktu itu salah satu radio di Indonesia, Radio Kawula Muda. Oh iya, Kawula Muda. Aku ikutan daftar sebagai announcernya. Jadi disaring dari ratusan sampai akhirnya cuma 12 apa belasan. Terus akhirnya ada tawaran itu yang seleksinya tuh lama banget. Aku juga dikasih pilihan untuk menjalankan bisnis yang aku masih jalankan sampai sekarang. Yang kargo itu. Nanti kita cerita soal itu lagi ya. Lanjut lagi soal yang Kawula Muda. Karena radio itu lama dan kita tahu bahwa ini adalah ya bisa dilakukan nanti lagi. Kalau yang kesempatan yang bisnis adalah saat itu aja. Ya udah aku pilih yang bisnis. Jadi yang radio itu lewat setelah bertahun-tahun kita skip misalnya, aku ikut lagi sempat di radio yang ada satu lagi. Jadi radio satu lagi ikut yang ada kayak rockstarsnya untuk audisi juga, ikut lagi masuk ke yang 18 besar lagi itu. Lagi karena prosesnya kelamaan, aku drop out gitu, aku cabut, soalnya ada kerjaan lagi gitu. Sampai akhirnya sekarang bikin podcast sendiri deh. Karena gak bisa dipilih orang untuk terkenal, jadi aku cari jalan terkenal sendiri. Oh iya, emang harus kayak gitu caranya. Tadi kan Mas Ade sempat mention nih soal yang kargo. Itu setelah lulus kepikiran untuk bikin
usaha kargo, perusahaan kargo apa gimana ceritanya? Biar nggak kayak over wow nih yang denger nih kayak misalnya wah keren banget 23 nih kan udah ada profilnya. Iya. 23 udah langsung bikin usaha kargo. Lulus 22 berarti? Lulus 21, 20. Kok cepet banget? Kok cepet banget 20? Jadi dari kecil juga udah skip masuk SD-nya umur 5. Itu Terus, Axel atau karena lahirnya tuh di akhir tahun? Nggak tahu karena diterima aja. Terus ya udah umur 5 terus udah gitu selesai SMA nggak selesai. SMA cuma 2 tahun. Terus akhirnya pindah ke sana yang sejajar SMA tapi cuma 8 bulan. Terus cepat lagi semuanya selesai kuliah dalam 3 tahun. Oh college itu, ya? Masuk college itu? S1 sih university. Jadi kayak 1 bulan sebelum ulang tahun tuh ulang tahun ke-20 selesai gitu. Sebelum 21 sorry. Jadi masih 20 umurnya. Lulus tahun 20 lulus pas umur 20. Setelah itu langsung balik ke Indonesia. Terus lagi nih sebelum dianggap itu bisnisnya keren banget langsung kargo. Jadi orang tua aku tuh di bidang kargo juga. Jadi ini adalah supply chain berikutnya dari orang tua. Jadi orang tua itu punya bisnis namanya forwarding, freight forwarding. Kalau tahu yang kayak travel agentnya buat barang. Aku ikut mereka selama 2,5 tahun 3 tahun dari bawah. Terus akhirnya ciptain satu line of business yang masih supply chain sama mereka. Agen perwakilannya buat airline. Jadi orang tuaku jadi salah satu customerku gitu. Oh, tapi kalau mereka fokusnya kargo di apa? Kalau kargo di pesawat. Kalau freight forwarding itu international freight forwarding. Jadi fokusnya udara, laut kebanyakan dan internasional, ekspor dan import. Sedangkan kalau perusahaanku adalah ekspor aja mewakilkan suatu airline. Semua airline yang terbang ke Indonesia pasti ada space kargonya walaupun itu passenger. Kalau yang narrow body itu cuman kayak misalnya 2-3 ton itu narrow body itu pesawat kayak 767, 737 yang kecil-kecil dan yang besar wide body itu bisa bawa 10 ton sampai 20 ton kargo. Nah itu diwakilkan ke perusahaanku untuk ngejual ke freight forwarder. Salah satunya adalah orang tuaku gitu. Tapi banyak banget lagi freight forwarder lainnya yang aku jualan ke mereka. Itu yang dijalani dari 2003 ya kurang lebih sampai sekarang. Apa yang bikin pengen ngejalanin bisnis itu sampai sekarang? Satu karena tahu wilayahnya, karena itu orang tua aku kerja selama 3 tahun, dan 2 waktu itu sih nggak ada yang banyak yang tahu gitu. Apa yang nggak banyak yang tahu? Line of business itu sebagai agen perwakilan GSA cuma bisa ditumpuk pakai jari di Indonesia yang terkenal lah bisa disebut lah. Jadi dan airline yang kita represent waktu itu gede banget. Salah satu airline di Middle East yang besar. Bukan Indonesia ya? Bukan Indonesia. Kita represent mereka, saya pitch segala macam. Jadi terus pitch another airline, bikin perusahaan baru. Jadi kayak 2 perusahaan karena harus berbeda. Itu 2008, yang itu masih jalan sampai sekarang. Yang airline yang pertama, dia udah pilih agen lain. Jadi sempat ada ngerasain naik, terus habis itu sekarang gagal. Yang itu udah selesai, tapi perusahaan yang satunya masih sampai sekarang gitu. Awalnya waktu merintis bisnis ngajak teman atau sendiri karena udah ada background orang tua? Sendiri, background orang tua waktu itu. Jadi kayak modal ada dari orang tua, sama sisanya ya itu orang tua. Jadi aku yang ngejalanin hariannya, orang tuaku masih ngejalanin freight forwardingnya. Jadi kita kayak jalan bareng side by side aja gitu, dibantu juga masih. Jadi kayak bukan, wah dari nol banget. Aku nggak fair kalau aku bilang ini benar-benar dari nol. Enggak, modal dari orang tua, modal experience-nya, modal network-nya juga bantuan dari orang tua. Tapi abis itu sejak hari mulai 2003 itu sebenarnya 2006 akhirnya mulai 2003 itu adalah mulai kerja sama orang tua gitu yang di freight forwardingnya. 2006 akhirnya benar-benar dilepas habis itu hariannya, jualannya tuh semua dari nol. Kendalanya apa waktu itu? Kendalanya umur pertama di dunia. Iya maksudnya dini sekali 2-3 tahun. Di industri yang salah satu industri paling tua di dunia ya logistik ya. Isinya ya memang berumur semua gitu. Jadi kayak saya siapa harus jelasin berkali-kali, harus hire orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, walaupun ternyata ada yang bagus, ada yang gak lebih bagus, tuh baru belajar semuanya dari situ. Jadi gaji orang yang lebih tinggi gajinya dari saya gak masalah, karena ya udah kita lihat long termnya segala macam. Challenge-nya underestimated sih saat itu di awal, tapi ya sudah karena gampang banget secara angka bisa dibuktikan, bukan gampang membuktikannya, tapi kalau elemen membuktikannya tuh udah langsung ada gitu. Nih pesawat full, ya udah berhasil berarti. Tapi fullnya ya harus setiap hari, setiap flightnya ada. Itu yang challenging di situ. Menemukan titik stabilnya pas kapan?
Pas sudah nggak underestimated lagi. Setahun. Cuman butuh waktu 1 tahun. Iya lumayan karena angka membuktikan di saat itu. Jadi setahun itu begitu angka udah membuktikan, ya udah aku sebenarnya bagus jeleknya adalah kita di dunia agen perwakilan airline itu sangat tergantung sama passenger carrier-nya. Jadi pasar kargo walaupun kita penuh terus nggak akan digedein kapasitasnya. Jadi kita cuma bisa jual per kilonya lebih mahal, bukan tonnya lebih banyak. Karena kapasitasnya nggak ada, passengernya nggak nambah misalnya. Jadi kita sangat tergantung oleh itu. Bahkan kalau passengernya kurang, pesawat itu nggak bisa, passenger side-nya nggak bisa jualan passengernya lebih baik, size-nya dikecilin, malah kita yang rugi. Jadi kita bagus atau enggak banyak nggak tergantung dari kita bisa expand atau kita tutup itu banyak nggak, bukan karena kemampuan kita gitu. Jadi benar-benar ada faktor lainnya. Itu tantangannya saat itu. Jadi lebih ke arah kayak gue bisa menuhin. Tapi kalau tiba-tiba ada apa-apa, ya gue harus coba naikin per kilonya atau coba cara lain dapat duit yang gitu-gitu. Jadi bisnis besar kecilnya sangat tergantung orang lain. Nah terus selama menjalankan bisnis ini dari tahun 2006 berarti ya exactly-nya ya. 2003 kan masih ikut orang tua. Iya. Kepikiran untuk kerja di bidang yang sesuai sama pas kuliah nggak? Sebenarnya mungkin ada sangkut pautnya dikit ya, teknologi mungkin untuk memasarkan bisnis yang sekarang itu lewat social media bisa juga. Tapi kan pada saat itu mungkin social media belum terlalu digunakan. Jadi ketertarikan teknologi ada banget karena jualan space di kargo itu juga banyak menggunakan sistem. Sistemnya walaupun dari mereka tapi ngutak-ngatik sistemnya tuh banyak lah. Oke itu kepake tapi udah gitu doang. Terus kita nggak bisa jualan lewat social media karena social medianya berasal dari airline misalnya, webnya airline semuanya kayak corporate structure-nya udah ada sendiri mereka guidance-nya. Jadi aku ya suka gadget, salah satunya aku review sejak kuliah sebenarnya udah bikin blog kayak gadget gitu. Beli handphone daripada dijual doang, kalau udah nggak kepake ditulis, diulik. Waktu itu yang rame tuh iPhone sama BlackBerry di awal, tulis aja setiap kali ada firmware update, setiap kali apa gitu. Itu zaman pas saya kuliah berarti? SMP, ya, SMA. Gitu ya? Oh gitu ya, oke, kelihatan banget bedanya. Terus ya kayak sambil jualan juga, begitu pulang Jakarta bawa beberapa handphone nih jualan gitu ya gitu. Terus karena sering nulis blog aja, jadi sebenarnya baru pertama kali di notice bahwa nulis blog ini ada gunanya waktu itu sama satu brand yang tinggal ngasih handphone aja tahun 2009 itu baru. Baru dong ya berarti. 2009 iya. 2009 kalau nggak salah ya. Jadi dikasih handphone aja, agak kaget waktu itu nih. Terus gimana? Aku harus apa ya? Enggak, pakai aja terserah. Mau nulis mau enggak terserah gitu ya. Oh jadi dia nggak mengharapkan timbal baliknya gitu, review enggak? Makanya aku admire banget brand itu ya karena ya memang dia ya udah maunya genuine organic user aja gitu yang pakai. Yang setia sampai sekarang nih. Nggak mahal-mahal banget sih. Yang setia sampai sekarang bukan? Enggak, sayangnya brandnya udah under management beda-beda terus. Gitu. Di worldwide-nya kayak gitu. Oke, nah setelah dikasih satu handphone, mungkin kepikiran untuk bikin konten. Enggak juga sih, itu masih full kerja 9 to 5. Waktu itu kantornya di airport, yang bolak-balik, yang traveling sehari itu butuh 2 jam begitu, segala macam bolak-balik lebih. Ya itu masih full time banget. Jadi kayak kalau ada waktu aja ngelakuinnya, ya nggak bisa ngelakuin yang lain saat itu. Terus titik untuk menemukan, mau bikin konten di YouTube nih, review-review gadget. Soalnya kan Mas Aryo nih mungkin lebih dikenal sebagai untuk yang review gadget ya di YouTube. Awalnya pas kapan Mas? Awal persisnya aku nggak tahu, tapi aku mulai merasa kayak kantor itu udah full run by people I trust, people I'm convinced, yang jadi kayak orang-orang yang full benar-benar udah nggak bisa, aku nggak perlu, basically aku nggak ada tuh udah jalan, udah autopilot. Ya udah sejak itu mulai ada waktu baru exploring lagi, karena aku mau coba expand bisnis juga sangat terbatas geraknya, either ya kasarnya nih kalau di dunia itu tuh mau di dunia GSA atau General Sales Agent tadi. Mau coba dapetin airline lain, berarti kita akan mengorbankan konflik of interest sama airline yang kita represent sekarang. Takutnya menjual tujuan yang sama, yang apa. Jadi kita harus setia. Tapi ini airline ini mau membesar nggak? Ya tergantung passengernya, lihat dulu gitu loh. Jadi kayak kita, we have no control of the growth gitu. Jadi kayak ya udahlah, autopilot. Aku cari sektor lain, cari di dunia gadget, cari dunia social media, content creating gitu, sambil build network. Terus kondisinya kayak gini, corona? Untuk milih satu airlines kan agak sulit tuh pasti ya. Karena kan penerbangan. Iya, justru corona
sekarang ini di dunia content creating malah menyelamatkan banget. Airline yang aku represent itu dari negara yang salah satu super strict di dunia, sedangkan negara kita kan masih lumayan agak santai ya. Jadi mereka nggak akan terbang dan kesini dulu, sementara akibatnya ya aku stuck, bener-bener stuck karena agensinya cukup eksklusif, nggak boleh represent yang lain yang tadi yang aku bilang konflik of interest. Tapi mereka nggak terbang ke sini karena passengernya nggak boleh, karena peraturan negara, kesehatan segala macam. Ya udah, aku cuman kayak cutting cost, yang restructuring cost. Ya udah terima aja dulu. Maksudnya trying to survive adalah kuncinya sekarang sih. Survive-nya dalam bentuk apa? Maksudnya gimana caranya? Kalau secara company other income ada tapi very limited. Kalau dari segi pribadi ya content creating ini. Limited tuh maksudnya jadi cara untuk ngehandle manajemen krisis itu gimana? Cutting cost restructuring nomor 1. Itu nomor 1. Itu udah nomor 1. Kita udah cut cost udah banyak banget. Sisanya adalah other income, represent airlines yang nggak bentrok sama dia, as in nggak terbang ke tujuan yang sama, menjual hal yang sama. Itu kita bisa. Tapi itu kayak jauh banget dibanding yang the main airline ini. Rasa gak sih Mas Rio dengan adanya kondisi COVID seperti ini kita tuh kayak dituntut gak hanya untuk punya satu kemampuan aja, karena once hilang. Iya betul. Makanya dari kuliah tuh aku kan udah kemana-mana kan. Maksudnya sambil kuliah bikin acara iya, bikin film iya, cuci piring iya, segala macam ya coba dilakuin karena memang mungkin aku belum pernah menemukan sesuatu industri atau pekerjaan yang bisa aku pikir ini akan selamanya, karena aku nggak percaya ada satu pekerjaan yang akan selamanya gitu. Jadi terus masih ada ilmu yang pengen aku cari, terus akhirnya sekarang sambil kerja pun ada content creating, ada investing di tempat lain, ada banyak belajar hal lain juga gitu. Content creating juga akhirnya di semua channel bikin aku senang bikin foto, video, tulisan, sampai ngomong, sampai podcast. Jadi kayak ternyata banyak yang masih bisa aku pelajarin, banyak yang masih bisa menghasilkan. Jadi ya emang nggak pernah bisa diem aja sih kalau ditanya kayak generalis atau spesialis. Udah pasti aku generalis dulu sampai menemukan spesialisnya tuh apa gitu. Sampai sekarang masih belum tahu. Sampai sekarang masih menjalani, masih menikmati, entrepreneurship masih suka, content creating masih suka, investing juga masih suka semuanya. Oke, kita sekarang ngomongin content creating dulu ya Mas. Boleh. Awal pertama kali pengen nge-review gadget itu karena apa? Apa karena memang dari awal tuh udah suka gadget makanya ngambil kuliahnya teknologi? Yes, dari situ. Awalnya dari situ. Dari situ somehow waktu SMA aku merasa bahwa ini kayaknya teknologi somewhere in dunia teknologi itu akan ngebentuk dunia ke depannya. Tapi aku nggak tahu persis apa gitu. Aku mikirnya coding waktu itu. Apa hubungannya dengan bikin software, games, aplikasi semuanya dari situ. Tapi kayak aku nggak tahan gitu bikin coding yang ada beberapa subjek itu fail. Yang ada hubungannya sama coding di bagian internet computing tadi. Nyoba Java, nyoba C++, nyoba apa, nggak cocok nih. Ya udah nggak cocok. Nggak cocok gimana nih Mas maksudnya? Susah banget. Emang ada subjek yang aku segitu tertariknya. Jadi kayak aku pernah dibilang kita suka kecil dimarahin kan kalau jangan malas. Kayak jangan malas dong, belajar dong. Cuman bagi aku sekarang aku pelajarin bahwa malas itu adalah indikasi bahwa mungkin lo nggak suka sama subjek ini, mungkin lo nggak suka sama hal ini. Ada beberapa hal yang lo lakuin itu emang lo semangat banget, emang lo pengen banget dan lo gampang banget cernanya karena lo semangat banget. Ya itu bukan salah juga di bagian malas, tapi kayak kalau lo bisa kenal diri lo sendiri, baca diri sendiri, ya udah nggak apa-apa. Malas di A tapi ternyata jago di B gitu. Ya udah aku ngerasa di saat itu ini nggak bisa gue coding, gue nggak bisa. Tapi gue seneng banget designing dengan komputer, bikin website. Di sisi satunya lagi yang Bachelor of Communication kita belajarnya bikin website, foto, video, designing, graphic design itu segala macam, digital imaging. Oh ternyata seru ya. Ternyata dengan teknologi itu sebagai pendukungnya, utamanya tuh masih komunikasi, seni segala macam gitu. Ternyata teknologi pun sampai sekarang kan pengaruh di semua bidang. Aku sama kayak gini. Iya, sama industriku dulu backbone dari semua industri di dunia adalah logistik. Kalau kita ngomongin 20 tahun lalu semua harus ada logistik yang kuat, bisnis lo kuat. Sekarang
teknologi lo kuat, bisnis lo kuat gitu. Walaupun bisnisnya bukan utama di teknologi, bisnisnya jualan makanan, jualan minuman. Tapi kalau kayak nggak ada bisa dipesan di ojek online, di corona ini ya struggle pasti harus tutup yang gitu-gitu. Jadi aku percaya di saat masih SMA itu teknologi adalah kedepannya. Jadi tinggal cari aja teknologi di bagian apanya yang cocok sama aku gitu. Oke. Kalau untuk pertama kali buat konten di YouTube, itu udah sadar kalau YouTube itu ladang penghasil uang atau yaudah sekedar coba aja dulu karena suka? Justru telat kayaknya. Aku bikin YouTube kan buka akun YouTube 2009-2010, tapi baru diisi bener yang benar-benar bikin konten baru 2016 sebenarnya. Jadi kayak baru 3-4 tahun terakhir ini ngerasa bikin konten dan sampai sekarang pun jumlah klik per AdSense lah apapun itu istilahnya nggak pernah sesuai dengan yang aku mau dari segi uangnya. Karena aku sadar market yang aku berbicara, aku relate ke mereka tuh sebenarnya nggak massive. Tapi beberapa market kecilnya ini yang penting aku connected aja sehingga engagementnya tetap ada, koneksinya ada, impactnya ada. Dan itu menghasilkan justru dengan kolaborasi sama brand. Brand banyak yang appreciate cara aku bikin video, entah itu visualnya, entah itu artinya, entah itu message-nya. Ada aja yang connect dan akhirnya ya itu yang lebih menghasilkan daripada kalau kita ngomong dibanding engagement. YouTube yang harus viral, harus rame. Ya udah, aku stick dengan situ aja. Dengan kayak gitu, aku nggak perlu kayak mengorbankan idealisme di beberapa tempat gitu. Jadi kayak masih bisa menjaga sesuai yang aku mau. Karena the time that we try to make content to please others dan kita nggak seneng, ya itu harusnya aku udah mikir gitu. Lebih ke prinsip sih. Mungkin Mas Arya prinsipnya seperti itu. Iya. Idealisnya tinggi. Nggak, ya berusaha untuk tetap happy bikin konten. Kalau udah mulai nggak seneng aja, ya itu kayak aku harus cross check ada yang salah nggak gitu. Tapi ya nggak semuanya kayak yang aneh ditolak gitu, bukan gitu sih, lebih ke arah kayak dari setiap misalnya dari 10 mungkin ada satu yang aku ngerasa ya udah deh ini nggak apa-apa, we let go gitu. Jadi kayak demi menunjukkan profesionalisme misalnya udah deal, demi kayak menghasilkan ya boleh jujur aja misalnya dealnya memang bagus, ya sudah ini memang harus dilakukan. Ya kayak kita terima iklan apa aja untuk menjadi akhirnya bikin album go internasional juga bisa gitu misalnya. Itu yang kayak beberapa yang aku harus jalani gitu. Nah, oke. Mas Aryo kan ini sekarang udah kontennya banyak ya, macam-macam. Ada soal gadget, ada bisnis, ada karir juga, terus sama istrinya, parenting. Mungkin dalam waktu dekat ada pengen bikin sesuatu yang berbeda nggak dari yang sebelumnya udah pernah dibikin? Enggak sih, dalam waktu itu kan nggak ada rencana yang keluar dari garis itu. Karena konten-kontenku tujuannya adalah ya aku juga orang manusia yang growth juga, yang grow dari segi sebelumnya sendiri sekolah, terus kuliah, terus udah gitu kerja, lama-lama ya menikah, gagal, menikah lagi, semua tuh ada ceritanya. Jadi dalam cerita itu kalau yang follow aku udah lama mungkin akan tahu gimana aku grow-nya dari setiap itu, dan itu semua ada ceritanya. Dulu nggak peduli mungkin soal finance, personal finance, pedulinya adalah bisnisnya sendiri. Sekarang begitu udah punya istri, apalagi punya anak, mulai mikirin personal finance. Nah itu makanya relate ke banyak orang, entah itu aku investing di companies, investing di saham atau investing di apapun itu mulai relate karena memang ini waktunya aku untuk belajar finance misalnya, waktunya aku untuk belajar parenting dan relationship. Jadi dengan kayak gitu kita share ke orang banyak, itu memang bagian dari hidupku. Jadi bukan berarti personal finance lagi rame kita ngomongin itu, parenting lagi rame kita ngomongin itu. Nggak gitu sih, karena semua tahap itu aku jalanin dan atau aku suka. Gadget teknologi aku suka, personal finance olahraga segala macam tuh ada suka. Tapi nggak ada yang kayak harus khusus bikin itu demi dapetin marketnya. Kalau invest berarti baru dipelajarin ya dibandingin yang dua sebelumnya, entrepreneur. Iya, invest utama sih udah pasti di perusahaan sendiri ya. Itu kan primernya adalah investing yang selama ini paling sukses buat aku itu ya adalah untuk bisnis. Jadi bisnis yang dijalanin sendiri adalah investment yang paling menghasilkan buat aku selama ini.
Tapi sadar bahwa as time goes ya investment masih banyak lagi ternyata kan yang bisa bikin your money works for you, entah itu properti, entah itu saham, entah itu other businesses yang aku nggak jalanin sendiri, itu juga ada. Jadi journey-nya sih sebenarnya udah lama, cuman yang kayak diversifying mungkin baru 5 tahun terakhir kali. Sejauh ini udah berapa perusahaan yang Mas Aryo invest? Banyak? Ada beberapa. Ada beberapa. Pertimbangannya apa Mas biasanya? Pertimbangannya ada yang nyoba-nyoba aja, ada yang pengen tahu belajar industrinya, ada yang aku tahu memang relate ke industri utamaku. Jadi kayak di industri utama sendiri itu ada 4 company under different percentages tentunya, tapi semua masih di industri yang sama. Jadi tujuannya untuk ternyata ini bisa dibantu, ini bisa tahu, aku kenal ini pokoknya industrinya sama lah. Tapi baru yang ada wedding videographer, aku coba masuk karena pengen tahu industrinya. Ada juga restoran, aku coba masuk, pengen tahu industrinya. Kecil-kecil semuanya, kecil-kecil banget, gak signifikan. Terus ada startup juga coba masuk. Tapi ya belum ada yang kayak wow banget sih sebenarnya. Tapi masih lebih ke arah belajar-belajar. Yang mungkin artinya besar adalah masih majority dari bisnis primer. Artinya yang aku jalanin sendiri. Oh, oke. Kalau menurut Mas Aryo sendiri, kriteria apa sih yang harus dipunyain sama suatu perusahaan untuk mendatangkan investor itu? Misalnya termasuk Mas Aryo juga. Wah, banyak sih kriterianya. Selain mungkin banyak yang dicari adalah profitability dan growth-nya ke depannya. Tapi kalau aku sih dasarnya ngelihat dari ini pribadi nih, mungkin agak beda dengan banyak orang lain atau banyak visi lain, lebih ke arah kayak aku harus tahu bisnisnya dan harus tahu orangnya, atau at least belajar tentang bisnis itu dan harus tahu orangnya, benar-benar orangnya, as in foundersnya, co-foundersnya, dan tim intinya. Jadi kayak semua itu dilihat dari itunya dulu. Tentu banyak hal lain di belakangnya, banyak P&L-nya, cash flow-nya, semuanya fundamentalsnya itu juga pasti akan dilihat. Tapi aku benar-benar dasarnya dari orangnya dulu, bahkan personal connection. Jadi lebih ke arah kayak kalau udah hampir pun masih harus ada tahap kayak keluarganya kayak gimana sih, dia main sama siapa sih, networknya seperti apa sih, itu agak pengaruh di pribadi saya. Tapi dasar-dasarnya kriteria yang harus dilihat adalah menurutku selain personality atau orang itu sendiri, karakter-karakter orang di belakangnya, kedepannya juga jangan lupa impact-nya, impact untuk lebih ke arah sustainability. Ya harus profit, tapi kalau ada profit plus impact ke banyak segmen lain itu akan lebih baik. Karena menurutku semangat kolaborasi atau semangat stakeholder bareng-bareng memberikan suatu impact itu penting banget. Itu akan lebih bertahan lebih lama dan memberikan dampak yang lebih dalam aja kalau misalnya bukan melulu tentang duit sih. Jadi bagi aku itu dua hal sih. Jadi kayak banyak hal lain tapi dasar-dasarnya adalah personality foundersnya atau tim intinya itu juga, plus kedepannya impactnya seperti apa ke stakeholdersnya. Tadi sempat bilang kalau beberapa perusahaan yang diinvest sama Mas Aryo itu coba. Yeah. Coba tuh maksudnya udah ada pertimbangan dua itu? Iya, udah pasti semuanya kenal dengan siapa aja di dalamnya. Kedua, at least coba itu dalam artian aku udah tahu tentang industrinya tapi belum pernah benar-benar tahu kalau belum terjun gitu. Jadi akhirnya aku terjun. Terjunnya juga dengan terkalkulasi, berusaha dengan ya seminimal mungkin, minoritas aja, tapi at least I dip my toe ini. Jadi kayak udah aku adalah sedikit gitu, tapi pengen tahu. Jadi kan kayak you never know kalau nggak benar-benar bagian dari company itu, segala macam P&L-nya, segala macam rahasia di belakangnya kalau you're not part of it gitu. Jadi itu yang aku lakukan. Tentunya kalau ide-ide seperti itu kan berkembang nih Mas. Mungkin ada beberapa yang Mas Aryo belum tahu. Kayak dengan Mas Aryo sekarang jadi mentor nasional di DSC ke-11, pastinya banyak tuh ide-ide yang muncul melalui proposal yang masuk. Nah, ada nggak yang Mas Aryo harapkan perusahaan atau startup seperti apa sih yang mungkin dicari sama Mas Aryo atau yang bakal punya long term ke depannya? Aku berharap yang bisa bikin gebrakan memberikan sesuatu yang kayak dengan tantangan terberat sekarang ini yaitu COVID, bisa melihat akan ada tantangan seperti ini lagi misalnya 5 tahun 10 tahun ke depan, amit-amit mungkin dalam bentuk yang berbeda ya. Tapi udah kayak mikir sejelek-jeleknya tuh apa misalnya. Melihat sesuatu yang gak dilihat orang lain. Kalau
ini mungkin 90% atau 99% si dunia nggak akan ngelihat antisipasi ini. Cuma ternyata banyak perusahaan yang survive bahkan accelerate di corona ini. Dasarnya itu menurutku, kemarin aku ngobrol di live-nya sama diplomat sukses juga. Dasarnya adalah satu, punya teknologi atau berhubungan dengan teknologi secara kuat. Jadi yang accelerate perusahaan di luar sana toh juga lebih dari separuh dari 100 perusahaan yang akhirnya profitable di COVID atau di masa corona pandemi ini, semua adalah perusahaan teknologi. Entah itu streaming film, entah itu teknologi jualan gadgetnya sendiri, entah itu e-commerce, tapi semua pasti utamanya teknologi. Terus kalau kita bandingin ke UKM yang ada di sini misalnya, semua yang lebih excel adalah yang ada hubungannya dengan teknologi, bukan teknologi sebagai source of income utamanya, tapi kayak udah siap tech proof lah, tech full proof atau apapun istilahnya itu. Ya contoh ada kopi susu yang income-nya tiba-tiba naik di saat pandemi karena udah siap dengan ojek online. Semua pada nggak bisa keluar, beli semua. Atau restoran yang udah siap dengan frozen food-nya biar bisa dimasak sendiri di rumah, nggak didatengin mereka. Hal-hal seperti itu yang justru bisa nggak sih, ada nggak sih founder di sini, calon founder atau calon bisnis di sini yang bisa full proof ke depannya, udah kayak sedikit antisipasi apa yang terjadi. At least walaupun gak antisipasi corona ini, tapi orang bisnis-bisnis itu udah banyak siap teknologi. Dari sisi teknologi udah siap, sehingga mau itu COVID, mau itu apapun, ya ada loh kondisi ini, gue udah siap gitu. Itu yang gue cari, yang bisa bikin gebrakan ke situ. Oke, kalau gitu Mas Aryo setelah yang ini aku bakal ngajak Mas Aryo untuk main games. Namanya DSC Choice. Jadi permainan ini mudah. Ada 3 pertanyaan yang bakal saya ajukan ke Mas Aryo, dan Mas Aryo hanya tinggal menjawab pilihan antara A atau B, tapi dalam waktu 3-5 detik saja. Oke, kita coba. Kita coba ya. Pertanyaan pertama, entrepreneur atau content creator? Saat ini content creator. Karena udah tahu ya saat ini ya. kondisinya kayak gimana kalau jadi pebisnis. Oke, selanjutnya invest di bisnis profit gede tapi kualitas foundernya kurang, atau profitnya kecil tapi kualitas foundernya bagus? Yang kedua. Kenapa? Founder bagus goes longer way gitu. Jadi kalaupun dia sampai gagal di bisnis yang itu, profitnya kecil, tapi dia bisa excel di berikutnya. Dan kalau kita terus misalnya as in another company, another investment, karena aku lebih people person daripada. That's why katanya Mas Aryo kan kalau mau invest ke suatu perusahaan harus kenal dulu sama orangnya. Iya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir itu ini saya aja bisa jawab. Kayak yang pilihan kedua kayak bodo amat gak sih? Oke. Bisnis turun atau followers ngambek? Aduh, followers ngambek sering udah sih. Jadi ya gak apa-apa juga ya, yang ngambek-ngambek aja. Yang penting bisnis jangan turun. Bisnis jangan turun. Bisnis turun tergantung juga. Saat ini keadaannya juga dua-duanya kejadian sekarang. Bisnis turun ya turun sekarang. Tapi bukan karena followers ngambek, gak berhubungan dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih, ini udah lebih dari 5 detik loh Mas Aryo. Kan udah jawab. Oh iya, oke, followers ngambek. Oke, kalau gitu. Sekarang saya mau nanya nih ke Mas Aryo. Tadi kan kita udah ngomongin soal perjalanan karirnya Mas Aryo dari pas pertama kali jadi announcer di radio itu hanya untuk iseng-iseng sebenarnya. Terus buka perusahaan kargo juga. Tapi kan ada masa di mana ngerasa gagal. Ya, banyak. Gimana cara handle-nya? Mungkin semoga saat ini bukan menuju kegagalan ya. Tapi pembelajaran hidup aja kalau memang itu sampai terjadi. Gagal banyak. Paling besar yang masih dekat kegagalan yang kerasa itu kita mendirikan, aku dan 6 founder lainnya mendirikan coworking space waktu itu. Cuma bertahan sekitar 3,5 tahun. Bahkan kita salah satu coworking space pertama yang ada di Indonesia dan yang pertama yang ada di Jakarta saat itu. Bandung pernah ada duluan, tapi kita yang pertama ada di Jakarta.
Itu kenapa bisa gagal Mas? Kenapa cuma bisa bertahan gagal? sampai 3,5 tahun saja? Banyak faktor sih. Saat itu faktor paling tangible-nya, paling kelihatan adalah di saat rupiah turun terhadap dolar. Sewa naiknya gila-gilaan 30-40%. Sedangkan harga kita nggak bisa naik segitu. Dan di saat yang sama banyak banget kompetitor yang masuk, dan kita mainnya profit game. Jadi kayak berusaha jalanin seperti layaknya bisnis konvensional, bukan valuation game. Berusaha mendapatkan investment segala macam. Faktor lain juga semua foundernya sibuk bisnis sendiri. Jadi memang udah ada bisnis-bisnis yang lebih menghasilkan buat setiap founder yang ada, ya mereka ke situ. Jadi kita nggak ada salah satu dari founder yang fokus 100%, at least 90% lah ke situ. Jadi semua tuh punya, termasuk saya di saat itu saya merasakan ya saya lebih oke yang ini nih, dan masih dibutuhkan di sini, masih banyak yang harus bisa dilakukan di sini di saat itu gitu. Jadi, apa itu jadi alasan Mas Aryo untuk nggak ngebuka bisnis lain lagi saat ini? Untuk terjun 100% enggak, ya itu salah satu alasannya. Untuk kayak invest tertarik banget gitu. Tapi kalau untuk buka bisnis baru, buka bisnis baru nggak masalah kalau saya cuma invest. Tapi kalau menjalankan, nah itu yang harus dipikir-pikir matang-matang banget. Terus gitu. Gimana cara handle Mas Aryo pada saat itu? Gagal. Apakah langsung yaudah tutup aja, udah, karena udah pada nggak fokus juga? Atau sempat ada usaha di mana oke, kita harus pertahankan ini? Usaha tambahan setengah tahunnya itu adalah kerjasama dengan pemilik gedung. Kita bagi-bagi profit, bagi-bagi rugi segala macam. Tapi emang gamenya kita salah aja. Banyak banget yang kalkulasinya salah, caranya salah, sinergi antar foundersnya juga nggak ada yang mau serius, termasuk saya. Ya udah ini udah terukur kok ruginya kita berapa masing-masing. Ya udah kita tutup. Apa yang bisa Mas pelajarin dengan adanya kondisi kayak gitu? Salah satunya kalau sebagai founder, salah satunya ya udah pasti harus konsisten terjun, itu ya? Harus ada yang terjun, harus ada salah satu foundersnya yang benar-benar konsisten. Mau itu minority secara share atau majority itu urusan belakangan, tapi harus ada salah satu dari founders yang terjun menurutku. Terus kedua, anticipate the world changing dari segi misalnya aku tuh termasuk yang konvensional bahwa setiap perusahaan tuh harus profit dulu gitu. Pokoknya kita ngeliatnya profit. Kapan secepatnya untuk BEP? Ya kayak dulu lah, zaman dulu dagang tuh harus ada profitnya berapa, harus BEP berapa, baru habis itu dividen lah segala macam. Cuman sekarang kan di dunia startup ini kan juga banyak yang kayak engagement, traction, activation segala macam. Justru itu yang terpenting. Keuntungan baru nanti. Jadi kayak ternyata kekuatan coworking space itu adalah di networknya. Misalnya bisa di beberapa tempat, misalnya bisa kerjasama dengan beberapa B2B-nya, misalnya punya beberapa tempat itu juga memudahkan network atau memudahkan membership, memudahkan apa itu bisa gitu. Tapi kita cuman fokus di satu tempat, bagaimana cara survive setiap harinya. Jadi kayak narrow mandate banget di saat itu. Aku sendiri, karena aku yang lumayan mencetuskan idenya di awal, tapi ya aku sendiri yang gagal. Ini aku bawa sendiri kesalahan ini, dan kurang lebih ngelihat masa depannya itu seperti apa sih. The world is changing dalam segi investment, dari segi visi gitu. Itu yang harus dilihat juga. Oke. Mas Aryo sendiri udah ngerasa diri sukses belum? Belum. Kenapa? Gini, kalau setiap kali ditanya arti kesuksesan, aku akan nggak pernah paham sih kalau misalnya kita sukses milestone-nya beda-beda. Ada yang break even, ada yang profit, ada yang tadi activation, traction segala macam ada. Tapi yang aku kejar saat ini mungkin lebih ke happy sih. Mungkin sounds corny, sounds cheesy, tapi lebih karena kayak selama udah bisa happy, nanya ke diri sendiri, are you okay, are you happy? I am. Ya nggak apa-apa gitu. Dalam keadaan sekarang nih, misalnya ditanya bleedingnya ada juga. Tapi kalau misalnya ditanya are you okay, nggak apa-apa. Gue kayaknya sampai tahun depan masih bisa bertahan selama nggak ada yang amit-amit, nggak ada yang kena penyakitnya gitu. Jadi kayak udah bisa jawab itu, ngobrol dengan pasangan, ngobrol dengan anak gitu segala macam udah oke. Aku oke sekarang saat ini gitu. Apa yang Mas Aryo harapkan dengan hadirnya Mas Aryo sebagai mentor nasional di DSC ke-11 terhadap nanti calon-calon
startup baru nih? Yang paling aku pengen sih sebenarnya selain pengen lihat gebrakan tadi yang dibikin, tapi lebih ke arah kalau dari sayanya orang bisa belajar dari kegagalan saya. Sering banget gue berbagi tentang kegagalan. Banyak banget, mau itu tentang bisnisnya, pernah gagal juga, dan bahkan personal life. Susahnya punya anak, gagal di pernikahan, itu semuanya aku share. Jadi tujuannya aku bukan contoh sukses sebenarnya, lebih ke arah contoh yang pernah gagal dan semoga nggak terjadi di lo gitu. Jadi kayak podcastku 3 Days of Lunch juga salah satu tujuannya adalah things that I wish I knew when I was 20. Jadi aku dan Ruby partnerku ada beberapa yang kayak hal-hal di umur 20-an. Aduh, seandainya gue tahu nih, misalnya beli saham A yang sekarang udah naik beratus 100%. Misalnya, terus jadi kayak kita ngasih tahu tentang investment, kita ngasih tahu tentang career, relationships, bahkan yang lo yang denger umur 20-an tuh kalau tahu ini mungkin bisa memutuskan lebih gampang. Jadi justru dari kesalahan-kesalahan kita, kesalahan-kesalahan orang yang kita interview atau Ruby partnerku, kita cerita, I wish I knew this, I wish kita udah ngelakuin ini gitu. Walaupun kita bahagia sama diri kita sekarang seperti apa, tapi ini informasi akan berguna buat orang gitu. Jadi gue pengen calon-calon founders atau bisnis yang ada tuh belajar dari kesalahan gue. Ya betul. Jadi bukan dilihat dari kesuksesannya, tapi justru cerita dari gagalnya, dari situ baru bisa berkembang untuk jadi yang lebih jangan baik. dilakuin yang ini. Jangan gitu. dilakuin pokoknya. Jangan jadi kayak soalnya kan gini. udah dikasih tahu gimana cara handle-nya. Harus lebih gitu maksudnya. Iya. Nah itu challengers dapat informasi kegagalan dan juga ya bisa dibilang kesuksesan juga itu sebenarnya loh Mas. Pokoknya perjalanan karirnya Mas Aryo selama hidupnya sampai sekarang juga semoga bisa jadi inspirasi buat challenger semua dan bisa menjadi pembelajar untuk jadi yang lebih baik. Ditunggu untuk proposalnya disubmit ke diplomatsukses.com sampai 19 Oktober 2020. So sampai bertemu di podcast selanjutnya. Siap bikin gebrakan.